Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Dwi Utami Putri. Saya guru IPS di SMP PGRI 5 Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Pada hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 dengan materi peran dan fungsi keragaman budaya pada kelas 8 di SMP PGRI 5 Semarang. Berikut video praktik pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kegiatan pembelajaran yang saya laksanakan dapat lebih baik ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kawan-kawan semua berdoa untuk memulai pelajaran di siang hari ini. Berdoa menurut keagamaan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa. Berdoa selesai. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Baik. Alhamdulillah. Akhirnya kita bisa berjumpa lagi dengan keadaan yang sehat tanpa kekurangan apapun. Sebelum memulai pembelajaran, silakan lingkungan sekitar kalian dicek apakah ada sampah. Jika ada, silakan bisa diambil. Oke, sudah rapi semua? Nah, sebelum memulai presensi, silakan yang namanya dipanggil bisa angkat tangan dan bilang hadir. Muhammad Asep, Hadir Bu. Amanda Aulia, Hadir. Robiatul Adawiyah, Salva Nafis, Kesha Melano, hadir. Ilna Altira, hadir Bu. Oke, bagus. Hadir semua ya anak-anak? Oke, nah. Silakan sebelum mulai pembelajaran untuk buku tulis dan juga peralatan yang lainnya silakan bisa dikeluarkan. Sebelum memulai pembelajaran selanjutnya, materi apakah yang sudah kalian pelajari pada pertemuan sebelumnya? Adakah yang masih ingat? Oh ya, apa mungkin? Pluralitas masyarakat Indonesia. Oke, betul ya. Jadi minggu kemarin kita telah belajar mengenai pluralitas masyarakat Indonesia. Kalian yang suka dengan coklat, sama halnya dengan kebudayaan kita. Jadi di kebudayaan kita itu banyak yang memperebutkan, banyak yang menyukai. Jadi kita harus bisa menjaga kebudayaan kita dan melestarikan
Saya Bu. Oh ya, silakan Iqbal. Apa fungsi dari peran keragaman budaya bagi Indonesia? Oke, bagus. Beri tepuk tangan dulu. Oke, nah selanjutnya adakah yang bisa memberikan tanggapan selain Iqbal? Saya Oh ya, silakan Amanda. tarian yang ditampilkan di kongres dan di Prambanan sangatlah menarik karena ditampilkan dengan mengikuti perkembangan zaman sehingga harus diapresiasi. Dengan caranya adalah dengan menonton pertunjukan tersebut. Oke, bagus. Beri tepuk tangan dulu. Oke, nah, jadi kemarin kan kita sudah menonton pertunjukan tarian di Candi Prambanan. Dan di Candi Prambanan itu selain ditampilkan tarian, ternyata di tarian tersebut juga menceritakan kisah-kisah pada zaman dahulu kala. Dan ternyata yang menonton kan tidak hanya kita saja ya, tapi ada juga turis asing. Kemarin Asep berkenalan dengan turis dari mana, Asep? Ada juga turis asing seperti Inggris, Thailand, dan lain-lainnya. Oh, ternyata ada banyak turis asing ya, Asep Iya. ya. Nah, ternyata turis asing pun suka dengan pertunjukan atau kesenian dari negara Indonesia. Oleh karena itu kita juga harus lebih bisa mencintai tentang kebudayaan kita dibandingkan oleh turis asing. Agar apa? Agar kebudayaan kita tidak diambil atau dicuri oleh negara lain. Setuju ya anak-anak? Setuju. Terus, lanjut ya. Nah, pada siang hari ini Ibu akan menyampaikan mengenai kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Kedua, menyajikan hasil analisis tentang pengaruh interaksi sosial dalam ruang yang berbeda terhadap kehidupan sosial dan budaya serta pengembangan kehidupan kebangsaan. Untuk tujuan pembelajaran, dengan pembelajaran model discovery learning, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan fungsi dan peran keragaman budaya dengan benar dan terampil. Untuk teknik penilaian, untuk sikap, kami akan menilai spiritual dan juga sosial. Pengetahuan ada pretest dan posttest. Keterampilan ada membuat komik dan juga presentasi hasil diskusi. Nah, pada siang hari ini untuk model pembelajaran kita akan menggunakan model discovery learning. Karena kita membuat komik, jadi nanti kalian harus menyiapkan satu HP dan kalian harus memiliki aplikasi Comic Pack Creator. Sudah punya semuanya aplikasinya? Sudah. Bagus. Sebelum lanjut ke materi, Ibu akan mengadakan pretest. Pretestnya menggunakan aplikasi puisi. Silakan HP-nya bisa dikeluarkan. Nah, jadi untuk puisi, linknya sudah kami berikan di grup WA. Silakan bisa kalian buka. Atau yang mau langsung menggunakan aplikasi bisa kalian ketik dengan kode 58244043. Sudah bisa login semua ya? Oke, sudah bisa. Nah, silakan dipilih yang puisis. Siapa yang sudah selesai? Coba katakan. Saya belum. Oke, bagus. Yang belum segera ya. Bagi yang tadi nilainya kurang bagus, kalian harus belajar lebih giat lagi. Dan selama pembelajaran berlangsung, kalian harus menyimak dan aktif. Semula yang nilainya sudah bagus harus ditingkatkan agar nilainya tambah bagus saat mengerjakan post test nanti. Nah,
Laila, dan Salva. Paham ya? Baik. Silakan untuk kelompok 1 bisa segera pindah ke sini. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Silakan bisa berpindah. Oke, sudah berkelompok semua? Sudah ya? Oke, nah silakan semua mengambil mengulangi karakter yang akan memberikan informasi. Sangat ke depan untuk mengambil LKPD yang akan mengulangi dengan kita. Kelompok 3. Yang terakhir kelompok 4. Masing-masing kelompok sudah mendapatkan LKPD ya. Nah, jadi yang sudah kalian terima ini dinamakan LKPD, Lembar Kerja Peserta Didik. Nah, tugas yang pertama, kalian nanti harus mengisi identitas kelompok. Ya, silakan dibuka. Di halaman kedua ada identitas kelompok. Silakan semua nama anggota kelompok kalian tulis. Setelah itu kalian isi anggotanya siapa dan tugasnya apa. Misalnya Amanda sebagai ketua kelompok, tugasnya membuka dan menutup diskusi atau menjadi moderator. Kemudian ada tujuan pembelajaran, bisa kalian baca kembali. Di halaman ketiga ada petunjuk umum LKPD. Silakan bisa dibuka petunjuk umum LKPD. Pertama, kita ada kegiatan mengamati. Paham ya? Pada kegiatan mengamati, Bu Tani akan memberikan sebuah video terkait dengan tren budaya Indonesia yang menarik dunia. Dari video tersebut, silakan kalian isi pada bagian menanya atau ada rumusan pertanyaan. Jadi perwakilan kelompok harus membuat 3 pertanyaan. Sebelum masuk ke video, silakan bisa dilihat di layar. Nah, apa saja keragaman budaya yang ada di Indonesia? Adakah yang bisa jawab? Kita punya apa saja? Saya Ya, silakan dengar. keragaman budaya di Indonesia seperti rumah adat, upacara adat, pakaian adat, alat musik dan lagu tradisional, sejarah tradisional, tarian adat tradisional, bahkan beragam makanan khas. Oke, bagus sekali, kita beri close untuk jawaban kita. Nah, jadi yang disampaikan Irna itu sudah tepat ya. Kita punya banyak tarian adat, kita punya banyak tempat-tempat wisata, banyak musik-musik, dan yang di bawah bisa kalian lihat ada wayang ya. Kalian pasti familiar dengan wayang. Kemudian di bagian bawah sampingnya wayang itu ada upacara adat ngabir yang ada di Bali atau upacara pembakaran mayat. Nah, ini keragaman budaya Indonesia itu memiliki lebih dari 100 tarian daerah. Betul tadi yang sudah disampaikan oleh Ilma. Misal kita punya tarian apa? Ada yang tahu? Di sini ada ikut ekstra menari.
tarian lebih dari 100, di mana tarian tersebut bisa memunculkan wisatawan, otomatis dapat menambah pendapatan bagi penduduk sekitar. Oke, ini untuk LKPD. Dari LKPD ada yang ingin ditanyakan? Ya, sudah paham ya. Nah, kami akan memutarkan sebuah video terkait dengan budaya Indonesia. Silakan kalian buat rumusan pertanyaan dan kalian tulis di LKPD. Hari ini senang banget karena kita akan membicarakan tentang kayanya Indonesia budaya. Kebudayaan yang kita miliki ini mampu menarik perhatian dunia. Dan datang ke Indonesia dan sengaja mengunjungi objek daya tarik wisata budaya. Melihat ada pemakaman kuno di Toraja. Oke, bagus. Sudah menonton semua ya? Sudah. Jadi berdasarkan video yang tadi kalian lihat, tadi kan ada banyak orang dari luar negeri ya, banyak bule-bule itu ternyata malah lebih mencintai kebudayaan kita. Nah, setelah menonton video, silakan kalian menulis rumusan pertanyaan yang sudah kalian tulis, kemudian kalian tulis di papan tulis. Oke, silakan kalian berdiskusi dengan kelompok kalian ingin menulis pertanyaan apa saja, dan nanti yang berani menuliskan pertanyaan silakan bisa maju ke depan. Akan kami sediakan spidol untuk menulis pertanyaannya. Tangan, ya. Oke, silakan. Dari ketiga pertanyaan di depan, adakah yang ingin memberikan tanggapan? Saya Bu. Oh ya, silakan. Sudah. Kami akan memberikan sebuah tugas bagi kelompok 1. Nanti kalian akan membahas mengenai daya tarik bangsa asing terkait dengan para turis asing yang sedang menyaksikan tari kecak di Bali. Kelompok 2 terkait dengan mengembangkan kebudayaan nasional. Nah, ketika menjawab pertanyaan yang ada di depan, Ibu akan memberikan tugas. Untuk menjawabnya itu menggunakan kertas asturo, ya. Jadi di LKPD kalian kan sudah ada tugas masing-masing per kelompok, dan setiap kelompoknya itu berbeda. Masing-masing kelompok dapat menuangkan pikiran, jawaban, hasil diskusi ke dalam kertas asturo. Satu kelompok mendapatkan 1 kertas asturo. Paham ya? Dan selain membuat jawaban dari pertanyaan, kalian juga diminta untuk membuat komik menggunakan aplikasi komik Creator. Jadi untuk masing-masing kelompok silakan bisa dibagi tugasnya. Siapa yang membuat komik, siapa yang menulis jawaban, dan silakan dibagi juga terkait dengan kegiatan presentasinya. Paham ya? Silakan untuk kelompok 1 bisa mengambil kertas. Kelompok 1. Silakan. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Silakan bisa mulai bekerja sama dan mulai berdiskusi. Dalam menjawab pertanyaan, kalian bisa menggunakan keynote yang telah kami berikan di grup, ya. Boleh juga kalian membuka LKS. Teman-teman, ternyata di Bali itu ada kegiatan setiap umat selain umat muslim ketika sholat Idul Fitri. Menurutku ini harus dilakukan di selain budaya di Bali. Bagaimana dengan menurut kalian? Apakah kalian setuju? Ya, saya setuju dengan pendapat kalian. Bagaimana menurutmu tentang
kebudayaan yang dilakukan di Bali seperti gambar di sini. Adri. Menurutku toleransi di Bali sudah sangat bagus sehingga patut kita contoh. Tujuh spek sebelah Songo. Anak-anak, untuk kegiatan diskusi sudah selesai semua ya? Sebelum presentasi, kita akan mengadakan kegiatan ice breaking. Kalian bisa mengembalikan meja dan kursi seperti sedia kala. Silakan bisa dikembalikan terlebih dahulu. Sudah rapi ya anak-anak untuk tempat duduknya? Untuk kegiatan ice breaking, utama kita ada beberapa anak yang memimpin ke depan. Silakan bagi yang ingin memimpin ke depan bisa maju. Saya. Ya silakan, baris. Yang lain silakan berdiri, yuk berdiri. Oke, silakan bisa berikutnya. Untuk hasil komik karya tiap kelompok sudah dikirim oleh aku kami dan sudah kami taruh di PowerPoint. Jadi nanti bisa kalian jelaskan melalui layar. Untuk kelompok 1 silakan bisa mempersiapkan diri, bisa maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami halaman dibacakan oleh Bintang. Untuk kelompok 2 bisa maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Nama saya Nikita Faiza Nurisa. Nama saya Ilma Almira. Nama saya Kesha Kayla Putranadi. Nama saya Boliano. Akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Hasil diskusi akan dibacakan oleh Ilna. Saya akan membacakan hasil diskusi peran dan fungsi keragaman budaya. Peran dan fungsi keragaman budaya. A. Tari kecak di Pulau Bali sebagai daya tarik bangsa asing. Dengan banyaknya wisatawan yang datang ke Pulau Dewata, maka perekonomian di sana dapat berkembang. Misalnya untuk berbagai restoran, tempat wisata baru, dan semakin banyak masyarakat yang bisa menguasai bahasa asing karena menjadi tour guide. B. Inovasi teknologi dalam bidang pertanian mendorong inovasi kebudayaan. Munculnya berbagai jenis teknik pertanian yang menyebabkan pola bercocok tanam yang dihasilkan juga unik dan khas. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya untuk hasil komik
kebudayaan. Mendorong inovasi kebudayaan merupakan bahan kebudayaan untuk menjadi lebih baik. Jadi itu ya Sari, sekarang aku jadi lebih paham. Contohnya seperti apa Sari? Contohnya kebudayaan berupa teknologi pertanian yang telah diwariskan nenek moyang. Terima kasih Sari telah menjelaskan tentang mendorong inovasi kebudayaan. Sekarang saya sudah paham tentang itu. Terima kasih. Sampai di sini apakah ada yang ingin bertanya? Saya, Silakan. apakah inovasi kebudayaan itu penting untuk dilakukan? Beri kami waktu untuk berdiskusi. Saya akan menjawab pertanyaan dari kita. Inovasi perlu dilakukan agar kebudayaan kita tetap bisa menarik dan berkembang. Akan tetapi inovasi yang dilakukan tidak boleh menghilangkan ciri khas dari kebudayaan kita. Terima kasih. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Jika tidak ada, akan kami akhiri dengan pantun. Siang-siang pergi ke kota. Jangan lupa membeli alpukat. Demikian presentasi kita. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tertanamnya sikap toleran. Oke, selanjutnya kami juga akan mempresentasikan hasil komik yang telah dibacakan oleh Nisa. Satu, sebagai daya tarik bangsa asing mengembangkan kebudayaan nasional. Bagaimana menurutmu tentang seni budaya? Apakah ada yang ingin bertanya? Oke, silakan Aksen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. presentasi terakhir dari kelompok 4. Silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fungsi dan peran keragaman budaya. Gambar apakah itu? Musik dangdut. Oke, baik. Tadi sudah presentasi semua ya, dan hasilnya bagus-bagus. Kita beri aplaus dulu. Nah, selanjutnya kami akan memberikan analisis dan evaluasi terkait presentasi yang sudah kalian lakukan dan juga terkait dengan materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan hari ini. Nah, pada pertemuan hari ini terkait dengan peran dan fungsi keragaman budaya. Yang pertama itu sebagai daya tarik bangsa asing. Misalnya tadi ada pertunjukan di Candi Prambanan. Kan banyak turis yang datang. Kemudian mengembangkan kebudayaan nasional. Jadi budaya batik itu sekarang menjadi budaya nasional. Hampir di setiap daerah itu memiliki batik dengan ciri khas masing-masing. Kemudian tertanamnya sikap toleransi. Contohnya sikap toleransi yang terjadi di Pulau Bali. Ketika Idul Fitri, ada beberapa umat non-muslim yang membantu dalam melaksanakan perayaan Idul Fitri. Kemudian saling melengkapi hasil budaya. Dan yang terakhir mendorong inovasi kebudayaan atau adanya perubahan-perubahan terkait dengan kebudayaan yang dapat memberikan dampak positif terutama bagi kehidupan bangsa Indonesia. Ya, anak-anak, kita sudah sampai ke tahap penutup. Nah, terkait pembelajaran pada siang hari ini, adakah yang bisa memberikan kesimpulan? Saya Bu Ilham. Oke, silakan Ilna. Indonesia merupakan negara yang kaya akan budayanya, meliputi tarian, alat musik, atraksi, dan budaya. Terima kasih. Oke, bagus. Beri tepuk tangan dulu. Oke, jadi ternyata peran dan fungsinya itu sangat banyak sekali. Dari berbagai peran dan fungsi yang sudah kita pelajari harus kalian ambil dan kalian laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Sampai sini paham? Ada yang ditanyakan? Nah, berdasarkan
ya. Klik link post test. Ada soal di Google Form, silakan dikerjakan, waktunya 5 menit. Oke, Bu Tami akan mengecek satu persatu. Silakan bisa diisi dengan nama lengkap dan juga kelas 8A. Sudah bisa membuka semua ya? Sudah bisa membuka semua ya? Sudah semua? Sudah. Bagus. Sekarang lanjut ke link refleksi. Silakan kalian buka grup WA kembali dan pilih link refleksi. Di situ terdapat 2 pertanyaan terkait pembelajaran hari ini. Silakan diisi sesuai dengan hati dan perasaan kalian masing-masing. Dijawab dengan sejujur mungkin. Oke, sudah semua ya? Sudah. Oke, untuk refleksi sudah diisi semua. Oke, kalau sudah silakan HP-nya bisa disimpan kembali. Oke, kita lanjut. Ini ada kutipan dari Raden Ajeng ini. Tiada awan di langit yang tetap selamanya, tiada mungkin akan terus-menerus terang cuaca. Sehabis malam gelap gulita, lahir pagi membawa keindahan. Kehidupan manusia serupa alam. Dalam artian kehidupan manusia itu selalu berubah-ubah. Jika kalian hari ini belum paham mengenai materi, kemudian kalian belajar kembali, maka kalian akan paham dengan materi yang diajarkan. Nah, makanya kalimat manusia serupa alam itu benar dan harus kalian buktikan bahwa kalian itu bisa berubah dari malam ke pagi hari, berubah dari yang gelap tidak tahu apa-apa menjadi bersinar dan memiliki banyak ilmu. Oke. Untuk pertemuan pada pekan depan, kita akan membahas mengenai konflik dalam kehidupan sosial. Untuk itu, silakan sebelum kita bertemu kembali di kelas, kalian bisa membaca terlebih dahulu terkait materi konflik. Bisa membaca lewat RKS, buku paket, ataupun dari sumber internet lainnya. Jadi, terima kasih. Nah, sebelum kita akhiri, kita tepuk sukses terlebih dahulu ya. Oke, masih ingat ya? Tepuk sukses. Dariku ada cinta, di mulutku ada doa, di tanganku ada karya. Sukses, 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 yes. Nah, silakan untuk penutup pembelajaran, ketua kelas bisa memimpin doa. Baik kawan-kawan, untuk menutup kegiatan di siang hari ini, berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing, berdoa di dalam hati mulai. Berdoa selesai.